Presiden Joko Widodo mengaku kagum dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara. Sebab per kuartal 3 2022 ini, ekonomi Maluku Utara bisa tumbuh 26,94% atau hampir 27% secara kumulatif. Dengan capaian ini, Maluku Utara pun menjadi provinsi dengan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi sedunia di tengah perlambatan ekonomi yang melanda seluruh negara. Tanya menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang terbesar. Jokowi juga kembali dibuat kagum lantaran Provinsi Maluku Utara mampu menjaga inflasi tetap rendah, yakni di level 3,3%. Angka ini tentunya merupakan prestasi yang besar, lantaran menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat inflasi Indonesia pada Oktober 2022 yakni mencapai 5,71% secara tahunan. Maluku Utara, hati-hati Maluku Utara. Hati-hati, saya peringatkan. Karena pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara itu 27%. Tertinggi di dunia itu. Nggak ada di dunia manapun pertumbuhan ekonomi sampai 27%. Dan yang bagus lagi, saya cek waktu ke pasar di Ternate, saya cek pasar, kemudian saya cek ke BI, inflasinya hanya 3,3%. Kenapa saya peringatkan? Supaya yang benar ini terus dipertahankan, ditingkatkan lebih baik lagi. Jokowi menilai, meroketnya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara ini disebabkan oleh satu hal, yang tak lain adalah hilirisasi nikel. Dengan adanya hilirisasi, nikel yang diekspor bukan lagi berupa bahan baku, melainkan berupa barang jadi, di mana hal ini tentunya meningkatkan nilai jual nikel di pasaran. Selain hilirisasi nikel, Jokowi menilai bahwa lonjakan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara ini juga terjadi karena pembangunan infrastruktur yang merata hingga keluar Pulau Jawa. Dengan kondisi ini, maka titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa dapat terus bermunculan. Adapun hilirisasi nikel memang menjadi salah satu fokus Presiden Jokowi dalam beberapa tahun terakhir. Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019, pemerintah ingin melakukan hilirisasi dengan menyetop ekspor biji nikel. Alasannya, yakni agar Indonesia bukan hanya dikenal sebagai pengekspor bahan mentah nikel saja, melainkan bisa menghasilkan produk turunan. Namun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia kini berujung polemik. Uni Eropa yang selama ini berfokus mengolah bahan mentah nikel, khawatir akan kehilangan banyak lapangan pekerjaan pasca kebijakan Indonesia itu. Tak butuh waktu lama, Uni Eropa pun langsung menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO usai kebijakan itu keluar.